Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Astri Febrianti. Saya dari kelas Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2B dengan nomor induk mahasiswa 20010701. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video sebagai pemenuhan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum penilaian resiko industri, di mana untuk video kali ini saya akan menggunakan software Aloha dan Marpot sebagai pengenalan awal. Untuk menunjang pengenalan awal tersebut, di sini saya membawa studi kasus, di mana studi kasusnya adalah PT Pertamina Persero adalah perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara yang melakukan kegiatan usaha migas dan sektor hulu hingga sektor hilir. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan BUMN yang memiliki 12 anak perusahaan dan 6 subholding. Seperti yang kita ketahui, PT Pertamina Persero ada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya Cilacap. Pada tanggal 27 Juni tahun 2022, sekitar pukul 8:05 pagi, sebuah kapal tanker yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Intan setelah mengikuti aktivitas loading atau muat dari pipa penyalur ke kapal tanker di area 70 mengalami kebocoran tangki di dermaga Wijayapura yang mengakibatkan 19.000 liter crude oil atau minyak mentah dengan kandungan hidrokarbon dan karbon yang sebagian besar merupakan etana tumpah pada area dermaga. Berdasarkan keterangan nelayan dan beberapa ABK, bahwa kapal yang dibawa telah membuat air di dermaga dan beberapa perairan menghitam, diikuti dengan bau yang tidak sedap, timbul dari kebocoran tangki tersebut. Pada hari Senin tersebut, cuaca cenderung cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kecepatan angin 17 knot dengan kelembapan udara 76%. Berdasarkan kejadian tersebut, apakah wilayah dermaga dan pantai Teluk Penyu dalam keadaan berbahaya? Untuk mengetahui keadaan tersebut, maka kita akan menggunakan software Aloha. Baik, selanjutnya kita sudah membuka software dari Aloha. Di sini ada beberapa data yang perlu kita isi, di antaranya ada location, building, time, chemical data, dan atmospheric data. Untuk yang pertama yaitu location. Untuk location, kita pilih ke bagian site data, lalu klik location atau CTRL. Karena tempat atau lokasi yang kita ada dalam studi kasus itu belum ada, maka kita klik add untuk menambahkannya. Klik dermaga Wijayapura. Kemudian kita klik not in US because dermaga Wijayapura bukan berada di US. Kemudian elevationnya kita isikan 0 dengan latitude-nya itu ada 7, 44 min dari south, longitude-nya 109 min 00 east. Oke. Kemudian the name of country-nya yaitu Cilacap, Indonesia. Untuk offset from local standard time-nya, kita klik 0 saja, kemudian kita pilih standard time di bawahnya, klik OK. Kemudian jika sudah ada di pilihan, kita klik select. Kemudian selanjutnya yaitu building, kita kembali ke site data, building type, kita klik single storage building dan unstarred building. Kemudian kita ke bagian date and time. Untuk date and time-nya kita pilih set a constant time dengan month-nya itu bulan Juni sebagaimana pada studi kasus pada tanggal 27 tahun 2022. Kita lanjutkan kembali. Untuk data selanjutnya yang harus kita isi adalah waktu. Untuk jamnya itu jam 8 lebih 5 maksudnya ya. Kita klik OK. Setelah data terisi, kemudian kita ke bagian setup, kita pilih chemical atau kimia yang terkandung dalamnya. Tadi kita klik etana. Itu kita ke etana. Kemudian kita ke atmosfer. Itu keadaan atmosfer pada itu. Untuk kecepatan anginnya itu ada 17 knot dengan wind from-nya itu dari east. Kemudian ininya bersih. Oke,
Oke, kemudian dengan temperaturnya yaitu 30 derajat Celcius dengan kelembabannya yaitu 65. Oke. Setelah chemical atmosphere juga kita terisi, kita klik search. Kemudian kita pilih tank karena bentuknya tangki ya yang dibawa dalam tanker itu. Untuk tangki yang digunakan yaitu vertical cylinder. Oke, kemudian kita isi diameternya yaitu 7 meter dengan length atau panjangnya yaitu sekitar 55. Kita oke. Setelah itu kita pilih ini untuk tank contains liquid dengan ininya 30 saja. Untuk ininya the volume liquid is ininya 80. Oke. Kemudian karena pada saat kejadian itu hanya berimbas kepada lingkungan sekitar, maka untuk type of tank failure-nya kita pilih leaking tank, chemical is not burning as it escaped into the atmosphere. Oke, untuk opening diameternya bisa kita kira-kira. Di sini saya mengira-kira 20 cm dengan bentuknya yaitu lubang. Nah, di sini saya untuk the bottom of the leak is-nya itu sekitar 2 meter. Ini ya 75%. Oke, sudah selesai. Di display sudah selesai. Untuk sekarang kita ke bagian treat zone. Untuk di treat zone aku pilih toxic area of vapor cloud. Oke, ini sudah disesuaikan, jadi kita pilih oke aja. Nah, untuk nantinya kita akan mendapatkan seperti ini ya dampaknya pada titik yang akan kita lihat. Oke, kemudian kita ke sharing, lalu kita klik mark plot, lalu go to map. Oke, kita sudah membuka software Markplot-nya. Seperti ini bentukannya. Kita ke bagian search and get info. Pada simbol seperti ini kita klik, lalu kita pilih koordinat. Kita tentukan dulu koordinatnya. Jika sudah sesuai, kita langsung saja klik show on map. Nah, ini sudah sesuai ya dengan tempat kejadian tadi. Kemudian kita klik Aloha dan Cameo. Kemudian kita klik set search point at click point. Kemudian kita klik. Kemudian kita akan lihat ya di sini. Dampak dari kejadian tertumpahnya atau terjadinya kecelakaan pada kapal tanker yang dibawa dari dermaga Tanjung Intan melalui Wijayapura, melewati dermaga Wijayapura. Ternyata yang mengalami dampak itu ada perairan Wijayapuranya sendiri dan Koal Pier Cilacapnya. Tidak berimbas ke perairan di Teluk Penyu, tapi berimbasnya hanya di wilayah ini saja. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyebutan materi atau penjelasan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.